Modus baru penipuan infak masjid, barcode kris kotak amal diganti, uang infak digasak. Viral di sosial media, aksi penipuan dengan modus barcode kris kotak amal masjid disabotase dengan yang palsu. Satu di antara akun sosial media yang memposting modus penipuan tersebut yakni Instagram _undercover.id. Dalam rekaman beredar, tampak seorang pria berkacamata dan berpakaian rapi dengan setelan jeans panjang dan kemeja biru tua. Terekam kamera CCTV sengaja menutup kris kotak amal masjid dengan barcode kris yang sudah dipersiapkannya, sehingga uang amal yang disetorkan jamaah ketika beramal lewat aplikasi keuangan ataupun bank digital langsung masuk ke dalam rekening pelaku tersebut. Tepatnya hal ini terjadi di Masjid Nurul Iman, lantai 7 Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mulanya pria tersebut terlihat sibuk di depan jajaran kotak amal yang terletak di ujung tangga. Tangannya terlihat mengelupas beberapa stiker dan menempelkannya di sisi atas kotak amal. Stiker itu diketahui merupakan stiker kris atas nama restorasi masjid yang merupakan rekening pribadi Bank Nobu milik pelaku. Tak hanya melakukan aksinya di Masjid Nurul Iman Blok M Square, pelaku pun disebutkan melakukan aksi serupa di Masjid kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Menyusul postingan undercover.id, Reda Samudra lewat akun @redasamudra.id lewat statusnya membeberkan sejumlah fakta yang diperoleh dari warganet. Para warganet itu mengaku menjadi korban penipuan pelaku yang disebut warga Medan bernama Muhammad Iman Bahlil Lubis. Bismillah Kang, Anda tahu pelaku penukaran kris itu kebetulan anak korban beliau, chat seorang korban lewat direct message dengan Reda Samudra. Orang mana atau dari mana itu orangnya, tinggal di mana, tanya Reda. Orang Medan, kebetulan Anda ditipu perumahan syariah yang beliau buat. Balas akun tersebut seraya membagikan potret ketika bersama pelaku. Pernyataan tersebut pun disambut ramai warganet. Mereka pun mengirimkan pesan langsung kepada Reda. Mereka mengaku menjadi korban penipuan pelaku mulai dari penipuan perumahan syariah, penipuan jual beli ponsel dan lainnya.